Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Kali ini yang saya bahas adalah tentang cupu, di mana cupu ini bisa diartikan bisa masuk ke dalam tiga sisi ruang, ya, tiga sisi ruang. Anggap aja tiga sisi tim, di mana di sini ada tim Y senior, ada tim Y junior, juga ada tim DWKO ya. Dimana cupu ini dari ketiga tim ini bisa masuk ke tim Y senior, ke tim Y junior, juga ke tim DWKO. Makanya di sini D ini merupakan saksi kunci. Jika dia mau bicara jujur akan bisa mengungkap peristiwa ini. Bukan berarti D ini tersangkut atau terlibat atau apa-apa ya. Itu merupakan wewenang dari kepolisian jika kita harus mengatakan itu. Paling tidak D ini mengetahui sesuatu apa yang sudah seluk-beluk di keluarga Y senior bersama dua korbannya, kemudian di keluarga Y junior dan di DWKO. Cupu ini mengerti sesuatu tentunya. Nah, ketika cupu ini dikorek-korek, yang mengherankan kenapa kayak ada perlindungan di sini, kayak ada yang menggerakkan, jangan mengorek-ngorek si cupu, jangan menyentuh si cupu, jangan mencubit si cupu. Nah, padahal secara logika, secara kasat mata, secara bukti-bukti yang sudah ditemukan ada jejak si cupu. Nah, mengapa nggak boleh dikorek-korek? Siapa yang sudah menggembar-gembarkan itu? Lugu, polos, lembut. Ya, itu sesuatu yang membuat saya gemes di awal-awal mengawal kasus ini. Dan kemudian saya dihempaskan oleh netizen karena saya terlalu mengorek-ngorek si cupu ini, ya. Sebenarnya mengorek-ngorek itu belum tentu untuk menjatuhkan si cupu, belum tentu karena saya benci, tapi di sini karena saya ingin membantu pengungkapan dalam kasus ini, versi prediksi ya, walaupun tidak bisa dijadikan alat bukti, paling tidak bisa membantu memberikan clue-nya. Ini loh, di sumber ini loh, di titik ini loh yang harus digali lagi seperti itu. Nah, mari kita ungkap di sini hubungan cupu dengan korban, kemudian hubungan cupu dengan Y junior, hubungan cupu dengan DWKO ini seperti apakah? Ya, hubungan cupu dengan orang-orang seperti yang saya sebutkan itu seperti apakah? Mari kita ungkap di sini ya, teman. Yang pertama, hubungan cupu dengan kedua korban. Hubungan cupu dengan kedua korban, bagaimanakah perasaannya? Hubungan cupu dengan kedua korban, bagaimanakah perasaannya? Hubungan cupu dengan kedua korban, bagaimanakah perasaannya? Ada petir menyambar, power geledek ya. Mengapa kamu seperti itu terhadap kedua korban? Sumber tenggelam, larut dalam sebuah sesuatu. Larut dalam hal apa? Radiance, matahari. Matahari ini bisa diartikan dua versi ya. Matahari kalau terlalu panas bisa membakar. Kalau yang matahari pagi bisa menyehatkan. Dilihat saja kartu di depannya, ini termasuk matahari yang panas atau matahari yang dingin. Jadi seperti ini. Cupu, hubungan cupu dengan kedua korban itu ada simbol petir menyambar, sesuatu kejadian yang mendadak duer. Kalau orang kesambar meledak itu kenapa? Kok kenapa? Kalau orang kesambar meledak itu pada akhirnya bisa terbakar. Nah, dalam kartu tarot
Petir ini ibaratnya suatu kejadian yang tiba-tiba, yang mendadak, jeder, yang membuat seseorang itu bisa terkapar ya. Dan di sini ada simbol sumber tenggelam. Setelah ada petir ini ada simbol tenggelam, larut di dalam sebuah radiance, kemarahan. Jadi ada sesuatu yang membangkitkan, kemudian terjadilah jeder petir, kemudian malah larut dalam sebuah kemarahan. Seperti itu ya hubungan cupu dengan kedua korban ini, perasaannya seperti itu. Kemudian kita buka hubungan cupu dengan Y. Saya nggak bilang Y senior ya, karena Y senior sudah jelas cupu kurang menyukai dikarenakan ada pemberitaan BAP yang menyudutkan Y senior. Makanya di sini nggak saya buka karena sudah jelas. Yang saya buka di sini hubungan cupu dengan Y junior. Double Y junior ya, hubungan cupu dengan double Y junior, perasaannya bagaimanakah? Hubungan cupu dengan double Y junior, perasaannya seperti apakah? Hubungan cupu dengan double Y junior. Ada simbol purifikasi. Purifikasi itu pemurnian, pembenaran. Selanjutnya ada simbol bridge. Bridge itu kayak apa ya, bernafas ya, kayak pertumbuhan atau pernafasan. Jadi orang bernafas itu biar bisa tumbuh. Jadi ini ada pernafasan. Pernafasan ke arah yang mana? Hubungan Y dengan hubungan cupu dengan double Y junior. Hubungan cupu dengan double Y junior. Ada simbol promise. Promise itu sebuah perjanjian atau kesepakatan. Perasaan cupu dengan double Y junior seperti ini. Ada simbol rain. Rain gak kelihatan ya. Rain itu hujan. Terus di bawahnya ada kata purifikasi yang artinya pemurnian. Jika salah ya harus diluruskan. Jika sudah benar ya harus dipertahankan, seperti itu. Dan selanjutnya ada simbol forest. Ada kata yang artinya bernafas ya. Bernafas. Selanjutnya ada simbol promise. New moon. Bulan baru. Kemudian di sini ada simbol promise, semacam kesepakatan atau perjanjian yang intinya artinya seperti ini. Jika ada sesuatu kesalahan di sini, ya harus dibenarkan, dan di sini agar bisa bernafas lega. Dan di sini juga ada simbol promise itu di mana ada kesepakatan. New moon itu biasanya ada semacam misteri atau semacam tabir yang masih belum terkuak atau bisa akan terkuak. Kita dalami ya tentang promise. Promise ini perjanjian, kesepakatan yang seperti apakah? Promise sebuah perjanjian atau kesepakatan yang seperti apakah? Mengarah kemana? Ada semacam passion, semangat untuk apakah? Untuk tenggelam sumur. Nah, jadi seperti ini ya. Ada simbol pemurnian di sini. Dengan adanya pemurnian, pembenaran akan bisa bernafas lega yang ada kaitannya dengan semacam kesepakatan yang semangat untuk tenggelam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada kondisi sumur seperti kartunya si cupu tadi ya, terhadap kedua korban yang larut dalam sebuah amarah. Dan di sini kepada Y junior juga ada simbol sumur di sini, tenggelam. Jadi si cupu ini kepada korban ini juga ada tenggelam di dalam sebuah amarah. Cupu dengan Y junior ini juga tenggelam dalam sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan apakah ini ya kita nggak tahu ya. Apakah kesepakatan sesuatu yang positif atau negatif, itu bisa saja. Jadi di sini teman-teman, kesepakatan ini bisa positif bisa negatif. Tapi di sini si cupu tenggelam di dalam kesepakatan itu ya. Selanjutnya
semua saksi di dalam peristiwa ini masih perlu masih belum aman maksud saya. Jadi kita gali terus kecurigaan pada saksi ini. Itu bukan berarti saya benci kepada saksi ini. Saya nggak kenal saksi-saksi. Karena di sini yang saya perjuangkan adalah bagaimana caranya kita bisa mengungkap peristiwa ini. Membantu memberikan clue-clue kepada pihak yang berwajib ya. Selanjutnya di sini bagaimanakah perasaan Cupu kepada WKO? Bagaimanakah perasaan Cupu kepada WKO? Bagaimanakah perasaan Cupu pada teman-temannya itu? Ada simbol inovasi, penemuan. Penemuan selanjutnya ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Selanjutnya memulai dalam hal apa? Completion. Full moon. Kalau hubungan Cupu dengan Y Junior tadi ada new moon, gambarnya bulan sabit tidak penuh. Tapi kalau dengan teman-temannya ini gambarnya penuh, ada simbol completion, penamatan, menyudahi sebuah masalah seperti itu, penamatan ya. Selanjutnya penamatan seperti apakah di sini? Penamatan seperti apakah di sini? Effortless, penamatan dengan mudah. Apa yang ingin kamu tamatkan? Kelahiran kembali, rabbit ya, adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu bisa sebuah masalah yang lahir ya. Kalau dalam kasus ini kelahiran kembali dalam hal apakah? Kita gali lagi, reflection. Jadi seperti ini teman-teman, perasaan jadi seperti ini teman-teman, perasaan Cupu kepada teman-temannya itu ada seremoni itu bisa diartikan upacara, kemudian ada inovasi, ada penemuan. Jadi ada semacam hubungan yang sangat bagus, kemudian menemukan sesuatu atau menemukan ide-ide yang pada akhirnya ingin dimulai untuk melakukannya untuk completion. Completion ini menyudahi sebuah masalah, mengakhiri masalah, menamatkan masalah yang bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian di sini ada simbol rabbit, kelahiran kembali yang ada kaitannya dengan reflection, perbuatan. Jadi seperti ini. Mereka ini hubungannya sangat baik ya, sangat baik dengan teman-temannya ini, dikarenakan di sini ada simbol menemukan sesuatu yang pada akhirnya mereka memulainya suatu rencana yang ada kaitannya untuk completion, menamatkan atau menyudahi sebuah masalah. Dan menyudahi sebuah masalah ini ada waterfall, terus ada simbol effortless, kemudahan, dilakukan dengan kemudahan yang ada kaitannya dengan rabbit, kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini ada kaitannya dengan misalnya reinkarnasi, setelah meninggal lahir kembali atau hal yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian bisa artikan sendiri dari panduan-panduan saya ini, dimana intinya Cupu ini bisa masuk ke 3 tim sebenarnya. Yang tim pertama, tim Y dan keluarganya, almarhum Ibu Tuti dan Amel, dimana si Cupu bisa masuk dengan mudah ke sana dikarenakan mereka kenal baik. Dan tentunya si Cupu ini mengetahui banyak hal tentang almarhumah, tentang korban. Jadinya bisa masuk ke ranah sana dengan mudah, ke TKP dengan mudah. Kemudian dengan Y Junior, si Cupu tadi juga ada semacam kesepakatan, perjanjian. Tapi perjanjian ini bisa perjanjian baik atau perjanjian buruk. Dan si Cupu ini mengetahui banyak hal tentang keluarga muda ini dikarenakan hubungan mereka juga baik.
baik dalam masalah pekerjaan maupun dalam keseharian. Namun di situ tadi ada simbol tenggelam juga, larut dalam sebuah semangat ya. Cuman semangatnya untuk apa, perjanjiannya untuk apa, bisa baik atau bisa buruk. Nah, untuk cupu dengan teman-temannya ini ada simbol completion, menyudahi sebuah perkara yang dilakukan dengan penuh kemudahan untuk sebuah kelahiran kembali. Ya, ini hubungan si cupu dengan WKO. Jadi di sini apakah ini bisa memberikan clue-clue dalam kasus ini? Semoga saja bisa. Cuman yang namanya siapa yang menjadi tersangkanya nanti tentunya pihak kepolisianlah yang menentukan. Kita di sini hanya sebatas mengawal ya. Semua saksi masih belum aman di sini, masih tercurigai semuanya dikarenakan masih belum ada penetapan. Semoga saja pihak kepolisian segera menetapkan sehingga masalah ini tidak sampai berlarut-larut.